Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Hardianti dengan NIM 19210139 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perencanaan membuat suatu produk, yaitu produk rengkena atau rengginang keju Lina. Produk ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Komala MPD. Isi dari pembahasannya yaitu mencakup yang pertama ada gambaran produk rengginang keju, yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang ketiga aspek produksi, yang keempat aspek pemasaran, yang kelima analisis SWOT dari produk tersebut, dan yang keenam ada video pembuatannya. Yang pertama ada gambaran produk rengginang keju itu sendiri. Rengginang merupakan produk makanan tradisional khas Sunda. Pada perencanaan usaha ini, saya hendak menciptakan penampilan rengginang keju tersebut dengan memberikan warna yang bervariasi. Dan biasanya di pasaran, rengginang hanya menyajikan biasa-biasa saja. Tetapi saya membuat inovasi baru dengan mencampurkan bahan yang sudah dikenal di kalangan milenial, yaitu campuran keju ke dalam rengginang tersebut, dengan harapan menarik minat dan perhatian pelanggan. Produk rengginang ini merupakan produk rumahan, di mana produk ini dapat dengan mudah dibuat di rumah dengan bahan yang sangat mudah didapatkan. Dalam perencanaan bisnis ini, melihat kondisi masyarakat sekarang yang dinilai lebih praktis dan melihat kalangan masyarakat lebih memilih makanan yang siap saji dan makanan ringan yang marak pada zaman sekarang. Untuk itu, saya ingin membuat sebuah produk makanan ringan yang tidak menghilangkan citra rasa dan penampilannya. Untuk itu, saya mencoba membuat inovasi baru, yaitu memadukan makanan ringan tradisional, yaitu rengginang, dengan menambahkan keju, di mana kita ketahui keju merupakan makanan yang sudah dikenal mendunia. Keunikan dari produk rengginang keju yang saya buat adalah dari rasa yang dipadukan dengan keju tentunya, dan ada rasa original maupun rasa pedas. Warna yang disediakan juga bervariasi, misalkan rengginang bisa dibuat dengan warna hijau, putih, merah, kuning, dan hitam dari ketannya sendiri, dengan tetap memperhatikan kesehatannya karena akan menggunakan bahan yang sehat dan aman. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan tersedia dalam beberapa kemasan. Yang kedua ada visi, misi, dan tujuan. Visi yaitu menawarkan dan menyediakan makanan ringan yang dapat menjadi cemilan dan teman santai saat berbincang. Tujuannya itu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyediakan makanan, misalkan di hari besar yaitu hari raya, serta memberikan makanan dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama yaitu memproduksi barang dengan memperhatikan kualitas barang sehingga layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, menciptakan variasi warna yang menarik dengan bahan pewarna yang sehat. Yang ketiga, menjual produk dengan harga terjangkau. Yang keempat, yaitu menciptakan kepuasan bagi pelanggan dan mempertahankan makanan tradisional dengan memodifikasi lebih kreatif dan inovatif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak tertinggal. Yang ketiga ada aspek produksi, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pemilihan lokasi usaha. Mungkin di pemilihan lokasi usaha saya menggunakan lokasi saya sendiri, yaitu daerah Jalan Cijenuk, Kecamatan Cililin, tepatnya di Kampung Cijigut, Desa Karanganyar, karena mengingat usaha yang akan saya coba merupakan usaha rumahan yang memanfaatkan fasilitas rumah yang ada. Yang ketiga yaitu proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan cara tradisional, dalam artian hampir seluruhnya dikerjakan oleh tangan manusia, bukan dengan mesin. Adapun proses produksi makanan ringan rengginang keju ini adalah: yang pertama, alat yang dibutuhkan seperti baskom, panci, kompor, wajan, saringan nasi, centong nasi, serok, dan niru, yaitu tempat pengering dari bahan bambu. Yang kedua, bahan yang dibutuhkan seperti beras ketan, terasi, penyedap rasa, tepung kanji, dan yang paling utama adalah keju. Yang ketiga yaitu proses pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, beras ketan dicuci sampai bersih. Kemudian beras tersebut dimasak seperti kita memasak nasi pada umumnya menggunakan panci.
Yang ketiga, setelah beberapa menit dan nasi ketan sudah mulai masak atau setengah matang, campurkan bumbu penyedap rasa, terasi, tepung kanji, minyak, pewarna makanan, keju yang sudah diparut. Yang keempat, aduk sampai bumbu tersebut tercampur merata menggunakan centong nasi dan tunggu sampai nasi ketan tersebut benar-benar matang dengan sempurna. Yang kelima, setelah nasi ketan matang, angkat nasi dari panci, kemudian masukkan ke dalam baskom, lalu cetak bulat menggunakan tangan. Yang keenam, setelah berbentuk bulatan-bulatan, parutkan kembali keju di atas rengginang dan tata rengginang ke niru. Setelah itu, rengginang siap dijemur sampai kering dan dapat disajikan dengan menggoreng rengginang sampai matang. Yang ketujuh, rengginang siap dikemas dan dipasarkan. Selanjutnya ada tenaga produksi. Tenaga produksi merupakan orang yang memiliki peran penting dalam kegiatan produksi makanan dengan rengginang keju ini. Pada produksi ini merupakan tenaga produksinya adalah saya sendiri dan dibantu oleh orang tua. Namun ketika usaha ini berkembang, kami akan menambahkan tenaga produksi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada aspek pemasaran, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada target pasar. Untuk produksi makanan dengan rengginang keju ini menggunakan lapisan masyarakat dari berbagai golongan seperti kalangan anak muda, anak kecil, kecuali balita dan lansia. Karena makanan ringan ini dapat dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan dengan variasi umur yang ada. Rengginang keju ini juga berinovasi dengan menyediakan variasi warna yang berbeda-beda sehingga akan memberikan kesan unik pada pelanggan serta sangat cocok untuk dibawa pulang keluarga sebagai oleh-oleh dari daerah Sunda, khususnya Kota Bandung. Yang kedua itu ada strategi pemasaran produk. Nah, dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada produk. Pembuatan rengginang keju ini merupakan ide baru dengan memberikan penampilan yang lebih menarik yang dilihat dari sisi warna serta rasa yang dimunculkan, yaitu keju maupun original atau pedas. Pengemasan yang digunakan pun merupakan pengemasan yang dapat menjaga kualitas rengginang tersebut agar tetap renyah dan dapat menjaga produk tersebut, yaitu menggunakan kemasan plastik yang tentunya tidak tipis ya dan tidak mudah rusak. Yang kedua ada price, yaitu harga. Adapun harga yang kami tawarkan mulai dari 5.000 atau 10.000 per bungkus, 5.000 untuk rasa original dan 10.000 untuk harga pedas dan keju. Harga tersebut relatif terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Promosi merupakan suatu proses pengenalan produk kepada konsumen. Nah, saya menggunakan promosi yaitu online dan mempromosikan secara langsung. Terakhir, yang kelima ada analisis SWOT produk rengginang keju. A. Strength atau kekuatan. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan dan mempertahankan makanan ringan tradisional. Yang kedua, memiliki variasi warna yang menarik. Yang keempat, menyediakan dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, bahan produksi yang mudah didapatkan. B. Weakness atau kelemahan. Kegiatan produksi masih menggunakan cara tradisional. Yang kedua, harga bahan baku yang relatif berubah-ubah. Yang ketiga, makanan tradisional yang memang kurang minatnya dikarenakan zaman sekarang banyak masyarakat yang lebih tertarik kepada makanan modern. C. Opportunity atau peluang. Yang pertama, kondisi masyarakat yang relatif praktis dan konsumtif. Yang kedua, dapat dinikmati sebagai makanan ringan. Yang ketiga, terobosan baru rengginang yang sudah ada namun dimodifikasi menjadi makanan ringan yang unik. D. Threat atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing yang memproduksi makanan ringan pula. Yang kedua, munculnya inovasi baru. Yang ketiga, adanya kenaikan harga. Nah, selanjutnya ini merupakan video pembuatan rengginang keju dari awal pembuatan sampai dengan penggorengan dan pengemasan.